Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi, Ibu Leni Nuraini SSM Hum, beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini, saya Dita Fitri Handayani dan rekan saya Nita Elsa Maulidia akan menyampaikan materi mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Adapun bahasan-bahasannya, yang pertama, pengertian manusia, yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, yang ketiga, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, yang keempat, peran dan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Berlanjut ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian manusia. Menurut Sada 2016 halaman 130 mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran, bahwa Allah menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia ahsanut taqwim, yaitu sebaik-baiknya cipta, dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia agar manusia dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam buku Pengelolaan Lingkungan Sosial tahun 2005, sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup seorang diri, dimanapun dan bila manapun. Manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Baik, materi selanjutnya mengenai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan peran fungsi manusia sebagai makhluk sosial akan disampaikan oleh rekan saya Nita Elsa Maulidia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, di mana makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya adalah manusia. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sama, dan tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendiri, sehingga dipastikan setiap manusia selalu melekat di dalam dirinya status yang tidak dapat dipisahkan, yaitu makhluk sosial dan makhluk individu. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Meskipun ia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir ia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Baik, selanjutnya yaitu peran manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki peran lain di samping menjadi manusia sebagai makhluk individu, yaitu berperan menjadi manusia sebagai makhluk sosial. Sejatinya, manusia juga memiliki kodrat menjadi makhluk sosial. Sebagaimana pemberian Tuhan Yang Maha Esa, hal ini berarti manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan mampu bertahan hidup sendirian di dunia ini tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Fungsi manusia sebagai makhluk sosial ini yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Dalam arti manusia senantiasa bergantung atau berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, maka dalam kehidupan lingkungan sosial manusia senantiasa terkait dengan interaksi antar individu manusia, interaksi antar kelompok kehidupan sosial manusia dengan lingkungan hidup dan alam sekitarnya, berbagai proses sosial dan interaksi sosial, dan berbagai hal yang timbul akibat aktivitas manusia seperti perubahan sosial. Baik, dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya, karena dalam makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri dan akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi adalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, tetangga,
dalam kelompok etnik, kerabat maupun orang di luar kerabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara demi acara telah kita lewati. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.